Kamu kenapa ngancem-ngancem ibu kamu lagi, Andika? Dia mau ngelamar Desi. Iya, saya mau ngelamar. Ternyata Desinya udah nikah duluan. Dia marahnya di situ. Kok toh emangnya emaknya pegawai negeri, emang emaknya kok ngelamar? Mau teh. Saya diperes. Kan saya nggak habis pikir. Maunya kayak gimana lagi, Ma? Maunya gimana lagi coba? Oh. Ayo ikut. Kamu ikut dulu Teh Novi. Enggak ada. Tolong siapa aja, Bu? Laki-laki, Bu. Ayo, Bu. Apa jadi? Kamu ngapain? Makanya jangan itu. Kamunya jangan. Nah, diam. Kamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini guys, aku dari bandara. Tadi aku habis dari Aceh untuk bantu korban yang ada di sana. Dan ini aku sekarang ada di daerah Jakarta Timur, gaspol terus bantu orang. Baru mendarat tapi kita langsung bantu karena ini urgent banget. Kenapa aku bilang urgent? Aku dapat informasi dari ibunya Andika. Andika ini adalah ODGJ yang kita pernah bawa di daerah sini. Udah kita pulangin, udah sembuh guys, totally sembuh. Ya, tapi saya nggak tahu kenapa dia kambuh lagi. Ini karena dia judinya, ya. Ibunya bilang kalau dia ketagihan judi dan kemarin sempat dia mau menikahkan Desi. Dia janji mau nikahin Desi itu bulan Desember, sorry. Nah, terus singkat cerita Desi sudah dilamar karena mungkin ya Desi itu butuh yang pasti ya. Butuh orang yang bertanggung jawab, laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Nah, terus dia kembali depresi dan sudah mulai minum-minum lagi. Udah sering minum-minum, terus udah nongkrong lagi di jalan. Yang sekarang udah putus obat sama sekali. Emosinya udah kumat lagi. Dan ibunya udah nggak bisa ngerekam ya, karena dia tahu kalau direkam tuh pasti akan dilaporin. Kemarin dia sempat ngegadein motor ibunya, padahal ibunya udah mulai bangkit lagi untuk jualan. Penghasilan juga udah lumayan, tapi ternyata anaknya ini bertingkah lagi, mintain duit lagi sama ibunya, sampai ibunya trauma lagi untuk pulang ke rumah. Ibunya sekarang keluar, nggak ada di rumah, karena takut ya. Dia diancam terus, takut diapa-apain sama si anaknya itu. Jadi ini kita langsung aja menuju ke rumah Andika. Pasti kalian inget lah, karena lumayan viral di TikTok, ibunya sempat nge-share ya. Terkait Andika ini, dan ya kondisinya parah banget lagi guys. Ini sangat disayangkan, dia merugikan orang-orang di sekitarnya termasuk ibu dan juga adik. Itu dia, jadi kita minta tolong sama Pak RT untuk menahan Andika dan kita mau langsung segera bawa ke rumah sakit jiwa ya guys. Tadinya kita mau bawa tim P3S Jakarta Timur, tapi kita pikir nggak perlu lah ya, karena kita tahu karakter Andika seperti apa, dia bakal nurut kok ya. Yuk bismillah guys, udah jam setengah 6. Iya setengah 6 betul. Yuk. Oke guys, udah mau maghrib lagi ya. Tadi aku pesawat agak delay, jadi aku bener-bener lari untuk nguber waktu hari ini. Karena rencananya besok aku pengen ke Makassar guys. Ini kita tunggu dulu, ibunya mana? Telepon ya Kak, kita kalau pakai Di mana ibunya? Oke. Iya Bu, maaf ya Bu, aku baru landing dari ini Aceh. Iya. Gimana Bu, Andika kumat lagi? Kumat lagi kok. Karena nggak minum obat ya Bu? Iya, nggak itu. Jadi kasihan ini Teh. Ibu sekarang tinggal di mana? Di situ masih, cuman kan jadi bisa kalau malam nggak tenang. Takut ya? Takut. Pak RT ada Bu? Pak RT nggak ada. Telepon.
Ya ada satu orang lagi nih hari ini, anak kecil. Ya. Biasa. Tolong ke rumah dong, tolong telepon Pak RT dong, ke rumah sekarang, tolong telepon Pak RT. Bawa nggak bawa? Ibunya takut, minta temenin. Takut Andikanya ngamuk. Ada nggak? Masuk teh. Kamu kenapa ngancem-ngancem ibu kamu lagi, Andika? Oh, lagi orang ngapa-ngapa. Udah ngapa-ngapa gimana, Dik? Saya teh. Ibu kenapa nggak dikasih itu aja, Bu? Dikasih dinsos aja, nggak apa-apa sayang, sebentar ya. Saya teh udah minjem. Lagi Aisma ya. Kenapa emang? Kamu ngancam-ngancam mau lapor polisi? Hah? Emang saya nggak baca WA-nya, saya nggak tahu. Semua orang tuh pada ngelaporin kamu. Saya minjem uang teh 5 juta buat modal. Habis motor abah sampai handphone sekarang. Motor digade? Oh, dijual udah. Oh, udah dijual jadinya, Bu. HP yang dibawa teh. Orang motor ada juga. HP. Mana motornya kalau gitu? Oh, gede. HP. Ya siapa? Duitnya kemanain? Hah? Harusnya dikasih dinas sosial aja, Bu, kayak gini, Bu. HP yang itu saya tuh HP itu ujung nyawa saya teh, HP itu teh. Dik mah terpaksa Dik, terus gimana Dik? Tersiksa kita Dik, adek kamu Dik tersiksa, gimana? Kamu nggak kasihan sama ibu kamu? Bilang udah sembuh, masih ngancem. Kan teh, saya kan udah tahu Desi teh. Iya Desi udah, saya bilang saya udah rundingin sama kakak saya sama semua keluarga besar. Iya. Dia mau ngelamar Desi. Iya, saya mau ngelamar. Ternyata Desinya udah nikah duluan. Dia marahnya di situ. Enggak, saya mau ke kamar mandi. Enggak, sini dulu. Saya mau ngomong sama kamu. Saya mau ngapain ngomong polisi. Hah? Pengancaman tuh kena loh pidananya. Duduk gak? Nggak ada. Duduk. Saya nggak takut sama kamu ya. Kamu boleh ngancam ibu kamu. Saya nggak takut sama kamu. Ini menjaga anak adiknya yang kecil yang saya jaga itu teh. Kalau saya ibarat Desi nikah karena dia mau yang pasti, laki-laki yang mapan, yang mau usaha, yang mau kerja. Gak usah nyalain keadaan. Ya emang dia sudah nikah, ya sudah terima aja. ya, jadi saya yang kena gara-gara saya katanya. Nah saya kan Ya kamu harus usaha. Kamu yang mau nikah kok, malah ibu kamu yang nyuruh cari duit. Udah, apa-apa jadi diulang-ulang lagi, Ya, tapi- bikin lagi. Ngomong. Ya kamu ngabisin duit kan? gak? Kamu ngancem gak? Saya tanya. Kamu ngancem gak? Jangan nunjuk-nunjuk ibu kamu ya. Iya. Apa lagi coba? Ngancam apa lagi ngancam Emang apa saya nggak lagi? baca? Hah? Ada rekamannya? Hah? Kamu kira saya takut sama kamu? Kasihan Atayan Dik. Ataya anaknya pinter, sekolahnya pinter, jangan Iya rusak kan, Ataya. ya udah, nggak usah yang lagi ya kan, apa diulang-ulangin lagi, begini lagi. Ya karena kamu kelakuannya nggak benar. Kalau benar nggak akan kayak gini lagi. Baru pulang 2 hari. Ya tapi Anak-anak ada. di luar kan, Ada bukan pengancaman nyari nggak? duit. Saya tanya. Ada pengancaman nggak kamu? Kasih duit enggak? Kan Cuma mau buang-buang duit. Ya, kalau namanya orang kerja masih parkir itu kan buat makan gue syukur buat bayar kontrakan soal kos Nih, gua. teh ya kita terus terang. Kalau dia bener, saya orderan banyak teh cukup dia ngasih dia sehari 50.000 saya bisa. Nah sekarang Nggak malu handphone dihidupin nggak ada. sama orang tua. Handphone nggak ada. Terus apa namanya itu kemarin saya diomelin orang 4 karena hari guru pesen tumpeng, orang pada pesen tumpeng, handphonenya nggak ada sama dia. Orang pada Digade, dijual. digade, tahu-tahu sama orangnya dijual. Saya diomelin orang itu. Makanya Bu, gini Bu. Makanya kan kemarin itu saya bilang, Bu, mendingan serahkan ke dinas sosial. Ini kan ada hasilnya skizofrenia, Bu. Dia kan bukan normal. Walaupun dia nganggap dia normal, tapi hasilnya skizofrenia. Makanya saya bilang serahkan ke dinas sosial. Kan saya bilang gitu, ini mengancam ibu loh. Nyawa ibu, anak ibu. Gitu, kalau saya sih nggak ada masalah, nggak ada urusan. Saya cuma kasihan aja sama ibu.
Gitu. Tadi saya mau manggil Satpol PP, Bu, P3S. Gitu. Kalau kayak gini nggak kelar-kelar, anaknya juga berani lagi ngancem-ngancem. Iya, udah. Ya udah, tapi udah habis berapa ibu kamu? Hah? Udah habis berapa? Motor digade semua. Luar juga sih nyari duit sendiri. Nyari duit buat apa? Kemarin barusan minta 500.000 dari mana? Emang konglomerat? Hah? Pers ibunya? Pakai ngancem-ngancem, emang saya nggak baca, Mas? Hah? Saya nggak baca. Saya bisa Coba laporin ngancem apa? kamu. Saya ngancem ada enggak apa segala macam enggak? Coba, mana? Ada enggak? Ada. Enggak ada. Ada. Telepon. Emangnya nggak direkam telepon? Hah? Emang nggak direkam itu? Emang nggak ada buktinya? Jelas ada buktinya, Mas. Makanya saya nggak takut sama kamu. Kamu kalau ibu kamu tega, saya laporin kamu. Misal kata satu, ya Allah, dia nggak tahu dia ini ya apa namanya obatnya kemarin kan kontrol, tahu-tahu pulang nggak kontrol. Bilang mau nyamperin si Desi, sekali doang nyamperin si Desi. Keduanya nggak tahu duitnya. Saya duit dapat ngumpulin tuh duit adeknya. Saya kasih ini udah 1.500.000. Pulang malah. Iya, nggak akan bisa sembuh, Bu. Benar, nggak akan bisa sembuh kalau minum alkohol. Kalau masih bergaul dengan lingkungan yang nggak baik itu nggak bisa sembuh. Temennya nggak ada yang beres, jadi dia tuh ya terus terang aja. Nih anak nih paling top, bener-bener paling top. Disuruh apa aja sama temennya mau. Saya janda ngumpulin duit dikit ya, disuruh temennya dibawa motor bodol ke sini. Mah, minjem duit dulu, cariin dulu 1 juta katanya istrinya temen katanya gitu di rumah sakit. Kok tau emangnya emaknya pegawai negeri, emang emaknya konglomerat? Mau teh, saya diperes. Tuh temennya bajingan semua, temennya dia tuh bajingan semua. Nggak ada temennya yang bener tuh, nggak ada. Laporin harusnya tuh, panggil teman-teman. Temen-temennya bajingan semua. Siapa Bu nama temannya? Ya nggak tahu tuh yang malam-malam kesini minta duit 400, dor. Nih katanya mau diajak kerja ke ke situ gacoan. Duitnya iya, saya tuh handphone iya, motor iya. Duit nggak balik, motor nggak balik, handphone nggak balik. Coba mau diapain saya teh? Saya masih punya anak kecil teh. Kalau saya nggak punya anak kecil, masih itu udah saya mungkin saya ikhlas. Kalau nggak saya bunuh dia. Saya paling di penjara, tapi kan saya paling punya anak kecil. Yang itu yang saya jaga tuh, yang anak-anak yang kecil. Saya udah capek banget ya, banget disuruh apa sama temennya mau teh. Ya Allah, kebangetan. Apa tegonya emang bobe terbebas dunia ini, anak terbebas dunia. Sama temennya disuruh apa mau, sama temennya disuruh apa aja mau. Panggil Pak RT dong, minta tolong. Kamu nggak malu minta duit mulu sama orang tua kamu? Hah? Seenggaknya kalau nggak kerja jangan nyusahin, minta duit mulu lu buat foya-foya konglomerat lu, hah? Jadi anak tolong yang saya nggak habis pikir. Maunya kayak gimana lagi, maunya gimana lagi coba terus. Ayo ikut. Kamu ikut dulu Teh Novi. Enggak ada. Ikut. Karena. Ikut. Sama lagi. Enak banget ah. Kenapa enak banget? Enggak ada. Panggil Pak Daryanto. Nggak ada apa? Penjara. Udah, kamu itu orang jadi ini banget kok. Kamu jadi kayak gitu sih? Tempat orang gila. Kamu emang sakit. Kamu sakit jiwa. Emang kamu sakit. Kamu sakit jiwa. Pak Daryanto. Gua nggak begitu. Kamu kasihan nggak Taya? Kasihan nggak Mama? Kasihan nggak Taya? Kasihan Mama? Gua baru pulang 2 hari udah begini. Iya, karena Har. Diamanin aja. Polres. Kasihan nggak? Kasihan Mama. Polres sedekat biarin. Kasihan Ataya nggak nih? Kasihan Ataya nggak? Jangan kasar sama mama kamu. Kalau kamu nggak Ya kasar. udah, itu apa aja udah pulang. Apa? Ngomong nggak pulang? Barusan diambil. Tapi kan kamu yang gade, nggak tahu malu. Ditebus. Nih, Udah. Bang Indo. Gua nggak mau ngambil ini. Udah. Diem nggak? Mana tolong. Tolong siapa aja Bu? Laki-laki Bu. Ayo Bu. Serahin Bu, Justru dinsos Bu. Kamu Mama pengen kamu bener.
pengen kamu punya masa depan. Hah? Dirusakin apaan? Hah? Emang udah rusak berarti. Kasihan Ataya. Bu, ayo Bu, tolong Bu. Ada laki-lakinya nggak? Kasihan Ataya tau nggak? Kasihan Ataya. Hah? Kasihan Ataya. Hah? Merusak apaan? Justru pengen kamu bener. Orang tua nggak pengen anak dia rusak. Hah? Duit dapat minjem 5 juta. Ayo bantu Har. Padar mana? Ayo Padar. Tahu dia balikin juga, cuman ikut doang, susah banget daripada ke polsek. Makanya jangan Kamu itu. doang. Kamunya jangan. Udah diam. Kamunya. Baik-baik. Nih, baik-baik pakai celana panjang dia. Tangannya lemesin nggak? Tangannya lemesin nggak? Kan nggak ada ngelawan, ngapa jadi lakuin aja? Tadinya kamu kasar, makanya. Kamu sama aja udah geje, tahu nggak? Celana panjang nih. Nggak usah Bu, ada di mobil. Pas ada. Dibalikin nggak bisa. Orang cuma mau ngobatin. Ini kalau obatin biar tenang lagi. Kayak jadi lagi jemput. Jemput anaknya pulangnya jam 6:30. Oh iya udah nggak apa sayang. Nggak apa. Habis berempat. Ini kan dosa, yang berempat. Mau diobatin itu mereng-mereng gitu. Hah? Kasihannya adeknya, kasihannya. Hah? Kalau ditinggal bapaknya, hah? Mau menyesat nih kak adeknya, hah? Udah capek loh. Tolong ya teh ya, teh. Jangan pulang dulu sebelum sehat. Iya, Bu, Saya iya. kalau misalnya ada yang mau nikah bener saya nikahin. Saya kasihan. Kasihan dia teh, tolong teh Allah Iya, teh, tolong teh Iya, Allah. bentar aku masih deg-degan. Kasih banyak. Mas Kosen, bentar ya. Oke, ini Bu. Ini sekali lagi kan kita akan bawa ke rumah sakit ya Bu. Tapi please Ibu pikirin dulu ini mau dibawa seperti apa. Karena kalau kayak gini nggak akan sembuh-sembuh gitu loh Bu maksudku. Ibu apakah berunding dulu sama keluarga? Apakah ada keluarga yang mau bantu atau seperti apa? Keluarga saya tuh kayak hidup sebatang kara. Kalau misalnya masalah ginian teh, keluarga apalagi keluarga bapaknya nggak ada satupun yang peduli. Yang peduli. Nggak ada satupun yang peduli. Jangankan sama dia, sama anak, sama adiknya keluarga bapaknya nggak ada yang peduli teh. Nggak ada. Saya tuh di sini tuh hidup sama teman, sama tetangga. Bangga ya pada baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Pada peduli semua. Pada peduli ya. Ya Cuman ini yang nggak tahu dia. Ya Bu, ya udah kita bawa. Ibu ada yang mau diomongin nggak? Anda merusak sayang keluar dari ini. Harus keluar dari ini. Mau keluar dari lingkungan ini juga, ya Allah maaf. Hah? Buktinya kamu bergaulnya sama baju semua. Nah, kerjaan dapat namanya kerjaan juga di sono. Di sono Ya kan kerjaan begitu-begitu. kan kita bisa Dik. Kamu Bisa apaan? bisa masak, Mama bisa masak. Ya Bisa iya. kita buka usaha kalau kamu Ya benar. udah kalau emang kalau baik. mau kayak Tapi gini, kamunya kenapa begini jadi terus. kenapa jadi dibeginin-beginin Lah kamu lagi ya? diobatin dulu. Obatin Kamu diobatin apa? dulu. Kamu kan orang kerja. Diobatin dulu. Kerja. Kamu tuh Obatin. apa aja bisa, kamu tuh masak bisa. Nyung, apa segala kerjaan tuh bisa, tapi kamu otak kamu yang koslet. Koslet apaan?
Noh, lihat adek kamu, lihat adek Orang ada kamu. di gini dirusak. Dirusak apaan? Hah? Karena sayang. Kalau nggak sayang nggak bakalan tahu nggak? Kerjaan tetap kerjaan gaji ini juga gua nggak ini. Apaan dulu keluar kerja? Ngebelain perempuan nggak bener. Perempuan itu perempuan nggak bener kamu ladenin. Ngebelain perempuan kamu sampai keluar kerja. Nah, mana Kan sekarang? udah buat mak. Ya udah sekarang juga udah. Ah, Udah begini mama begini lagi gua. udah sekarang udah kamu obat dia sembuh. Udah ini dah. Udah demi adek ketika di Ataya, demi Ataya. Ya, nggak begini caranya. Orang Demi tuh Ataya. nggak begini caranya. Demi Ataya. Nggak begini Terus harus caranya. gimana Dik? Minta bantuan siapa Mau segala Dik? sesuatu tuh ada caranya, nggak kayak Nggak gini bisa, caranya. kamu nggak bisa. Cara baik-baik tuh emang nggak bisa. Maaf, kalau malam apa ke Ataya? Emang No Ataya tahu nggak? Saya pulang mabuk, ya kan? Ya sekarang aja lagi enggak. Udah berapa bulan? Udah berapa bulan Lah, apaan? Emang Lah, yang- baru pulang ini kan baru pulang 2 hari. Yang kemarin ngancam-ngancam udah berapa? Baru 2 minggu kan? Baru 2 kemarin minggu, ngancam-ngancam. udah sebulan. Nah, belum. Sebulan ada. Lagi. Barusan untung ketemu ini HP, tahu nggak? Barusan nih aprak-aprakan nyari HP. Untung orangnya baik mau mulangin HP, nebus juga 350.000. Emang nggak itu? Noh, hutang sama orang juga belum bayar. Yuk Bu, udah maghrib Bu. Udah. Bu pamit ya Bu, aku ya. Ini aku langsung bawa ya Bu. Ini Bu, ada sedikit nggak apa-apa buat Ibu. Ya. Makasih banyak ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bu, sama-sama. Iya sama-sama. Ya, aku pamit. Amin, amin, nanti aku kabarin ya. Iya, Teh. Iya. Allah, makasih banyak, Teh. Iya, sama-sama Bu. Ya udah, berangkat ya Bu. Yuk. Iya, sama-sama Bu. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. Makasih ya Bu. Ya, assalamualaikum Bu. I guess we couldn't see, so now we couldn't feel. Oke, lanjut Pak. Maybe we rose so fast. Oke, guys, maghrib ya. Ini pas banget maghrib. Ini kita ke lokasi yang kedua ya. Yo, assalamualaikum Bu. Oke. Ini kita ke lokasi yang kedua. Aku dapat informasi ada anak umur 7 tahun. Mirip banget sama Ihab, alias dari Arab asli. Ibunya sudah meninggal. Bapaknya di Arab Saudi. Ini anak benar-benar Arab banget. Terus dia kecanduan gadget, ya. Jadi dia sering banget main handphone. Kalau misalnya dia kalah main game atau apa, dia suka marah-marah, tantrum sampai handphonenya diinjek-injek, guys. 7 tahun loh, berarti harusnya sekolah ya, kelas 1 SD. Nah, ini yang minta tolong sama kita neneknya. Ibunya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Terus yang ini anaknya ada 2, kakaknya dan juga adiknya. Adiknya ini yang sakit ya, yang kecanduan handphone. Nah, neneknya minta tolong sama kita untuk dibantu. Ini nggak jauh dari sini, sekitar 5 menit. Jadi mau langsung kita bawa ke rumah sakit dan kita konsultasikan. Jujur sebenarnya aku nggak pernah ya guys ngonten malam-malam atau bantu orang malam-malam, karena yang pertama lebih ke etika, terus yang kedua mungkin karena pencahayaan ya. Nah makanya karena ini adalah urgent dan besok saya harus ke Makassar, harus ada yang kita bantu. Jadi makanya kita harus segera mungkin sih hari ini, karena besok saya flight siang 3 hari juga. Oke, kita lanjut dulu ke lokasi yang kedua ya, kita terus. Surround